Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya, risk itu didefinisikan sebagai probability dikalikan consequence atau uncertainty that matters. Di slide ini juga sudah di-highlight bahwa kita jangan terlalu fokus pada negative risk atau threat atau hazard. Kita juga harus melihat dan mengidentifikasi positive risk atau gain atau opportunities. Ada beberapa benefits ya jika kita menerapkan risk analysis, risk management, tidak hanya di project tapi secara umum. Tadi di slide pertama, di segmen pertama sudah kita bahas beberapa contoh. Di sini sudah di breakdown setidaknya menjadi 4 benefit penggunaan risk management. Dan benefit-benefit inilah yang akhirnya kemudian digunakan oleh menjadi motivasi perusahaan, pemerintah untuk melakukan risk analysis. Misalnya, to protect human life and health as well as other endpoints. Jadi, memproteksi manusia, kehidupan, kesehatan, dan seterusnya. Sebagai contoh, saat kita membuat atau merancang pembangkit listrik tenaga nuklir, risk analysis dilakukan pada saat project, dengan scope atau cakupan pelaksanaan proyeknya itu sendiri. Tujuannya ya supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya tidak muncul masalah-masalah kesehatan dan seterusnya. Di samping itu, untuk PLTN, risk analysis yang kedua juga dilakukan untuk operasionalnya. Biasanya risk analysis untuk operasional juga dilakukan pada saat proyek sedang dilaksanakan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir itu bekerja dengan baik nantinya, beroperasi dengan baik, tidak terjadi masalah-masalah safety, health, environment, dan seterusnya. Itu contoh alasan pertama. Kemudian ada alasan kedua, ketiga, keempat. Ini menarik semuanya, silahkan nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, ini juga menarik karena pada akhirnya nanti setelah lulus, salah satu yang bisa Anda incar posisinya adalah bekerja sebagai risk analyst. Kemudian setelah itu, beberapa tahun kemudian, Anda akan bisa naik promosi menjadi risk manager. Di project management sendiri, posisi risk manager kadang akan di-double atau dilaksanakan oleh project manager. Jadi PM/risk manager. Terutama jika proyeknya dianggap tidak terlalu kompleks, tidak terlalu besar skalanya, maka rangkap jabatan terjadi. Rangkap tanggung jawab terjadi. Jika Anda memiliki proyek yang sangat kompleks dan sangat besar, ada kemungkinan besar bahwa project risk manager itu terpisah dari project manager. Dia khusus, tapi masih di bawah project manager. Nah, kira-kira project risk manager tugas dan tanggung jawabnya apa? Pertama tentu kaitannya dengan risk analysis. Di sini dialah yang punya tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, dalam banyak kasus dia harus membuat keputusan di bawah ketidakpastian atau decision making under uncertainty, seperti yang ditulis di sini. Menanyakan tentang permasalahan-permasalahan tentang risiko dan seterusnya. Kemudian yang lain adalah mencoba membuat mitigasi dan rencana-rencana respon terhadap risiko, dan hal yang juga sangat penting adalah mampu mengkomunikasikan risiko tersebut dengan baik. Detail untuk masing-masing akan bisa Anda baca di materi lengkap kita. Slide ini menunjukkan apa yang dimaksud dengan pengelolaan risiko atau risk management menurut PMI PMBOK. Jadi di sini di-highlight bahwa risk management itu tentunya adalah sebuah proses yang sistematis yang melibatkan berbagai aktivitas di dalamnya. Di antaranya adalah 1. Mengidentifikasi,
kedua adalah menganalisis dan merespon risiko. Di sini juga di-highlight bahwa manajemen risiko itu harus melihat dua hal, positive risk dan negative risk. Untuk yang positif, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus coba dimaksimalkan atau dieksploitasi, sementara yang negatif coba diminimalkan.